Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Generasi muda yang dikatakan sebagai agen perubahan diharapkan mampu turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengikuti atau memberikan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Nah, dalam rangka menyambut perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang, kira-kira seperti apa peran serta dari generasi muda untuk menyukseskan pemilu? Kita akan berbincang bersama dengan salah seorang akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha, yakni beliau adalah Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, SHMH. Halo. Ya, salam harmoni. Salam harmoni. Selamat pagi. Tis panggilnya siapa, Bu Ayu? Bu Apsari boleh. Bu Apsari, oke, Bu Apsari. Apa kabar hari ini, Bu? Sehat. Oke, sehat. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau kita undang untuk berbincang terkait sama-sama. dengan perhelatan pemilu nih yang Ya. sekarang lagi rame-ramenya gitu ya. Betul. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan bagaimana peran serta para generasi muda dalam menyukseskan pemilu, sebenarnya esensi dari pemilu itu seperti apa? Apakah ini hanya euforia ajang 5 tahunan semata gitu, seperti apa? Jadi pada prinsipnya pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia itu memiliki dasar hukum yang kuat seperti itu ya. Dasar hukum yang kuat, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena itu jelas diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemilu dilaksanakan secara umum berdasarkan pada asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pasal 22E. Nah, itu bukan sekedar hanya suatu legal formal semata, tapi itu harus diimplementasikan, itu harus diwujudkan, karena pemilu di sini yaitu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ya, sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagai juga salah satu prinsip demokrasi. Ya, demokrasi kan sudah diketahui ya, yaitu pemerintahan ya yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga rakyat di sini memegang peranan penting. Masyarakat atau warga negara itu ikut mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Oleh karenanya masyarakat berhak dalam hal ini untuk memilih pemimpinnya. Nah, pemilu di sini kan jelas pemilu legislatif dan juga eksekutif gitu. Jadi itu sebenarnya esensi dari pemilihan umum. Oleh, untuk, dan dari rakyat ya, betul. Oke. Iya. Nah, dikatakan juga bahwa melalui pemilu ini kita bisa berkontribusi untuk pembangunan nasional gitu. Sebenarnya apa hubungan dari pemilu dengan pembangunan nasional sendiri? Oke. Kalau dilihat ya dari sejarah ya, kita melihat ke belakang gitu. Undang-Undang Dasar 1945, ya, konstitusi kita itu mengalami 4 kali perubahan gitu ya, 4 kali perubahan. Nah, salah satu esensi hal penting atau hal esensi yang diubah atau diamandemen adalah penyusunan anggaran ya bagi anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pemerintah ya yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada misalnya legislatif gitu. Dan juga berubahnya atau ditiadakannya garis-garis besar haluan negara itu diubah atau dihapuskan. Tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara yang menjadi pedoman atau rencana pembangunan dari pemimpin atau penguasa selama mereka menduduki kekuasaannya. Nah, kemudian GBHN itu kemudian dibuat ya, digantikan gitu ya dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang nasional ataupun dalam sistem perencanaan pembangunan. Nah, banyak yang mengatakan atau saya juga merasakan bahwa dengan tidak adanya GBHN seolah-olah arah pembangunan nasional kita itu tidak terarah gitu ya, terarah karena nggak ada pedoman yang pasti.
istilahnya presiden ya dengan wali kota ataupun gubernur yang terpilih itu mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan agenda, nggak sinkron gitu agendanya antara di tingkat pusat maupun daerah. Nah itu gimana biar menyesuaikan ya? Banyak kajian yang sudah diadakan bahwa hendaknya dibuat setingkat atau punya perencanaan pembangunan atau pedoman yang selayaknya GBHN misalnya gitu ya. Apakah nanti RPJPN-nya itu lebih dikomprehensifkan gitu ya, ataukah dengan sistem perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi antara presiden dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi sebenarnya agar bagaimana pembangunan nasional itu baik di bidang ekonomi, di bidang sosial itu bisa lebih terarah, bisa lebih sinkron dan sesuai dengan apa yang amanat dari baik Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, jadi itu hubungannya antara pemilu dengan ya, pembangunan betul, ya. Jadi biar nasional. Agar pemimpin-pemimpin yang terpilih itu bisa menyesuaikan gitu ya, biar tidak kesannya ganti pemimpin, ganti rencana. Ya. Padahal rencananya sebelumnya belum selesai. Bisa seperti itu ya. Oke, iya, itu. Biar ada keberlanjutan lah ya dari rencana-rencana sebelumnya. Oke, jadi itu ya sudah mulai terbuka lah ya untuk Tias juga yang sebenarnya awam untuk permasalahan ini. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan generasi muda. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu yang sempat Tias baca di beberapa artikel, itu memprediksi bahwa pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang itu bisa menembus angka 60%. Okay. Nah, hal ini dikatakan meningkat katanya dibandingkan tahun sebelumnya. Betul. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Oke, saya melakukan kajian ya, beberapa penelitian maupun pengabdian bahkan di Buleleng sendiri memang tingkat apa istilahnya keberadaan pemilih pemula gitu ya, pemilih pemula itu hampir 70% gitu ya. Mungkin barangkali bisa disebabkan karena bonus demokrasi gitu ya. Sehingga usia pemilih itu pada saat 2024 itu akan lebih banyak atau meningkat gitu. Nah, kemudian seperti diketahui bahwa pemilih pemula ini dia memiliki usia atau yang diatur di dalam undang-undang itu adalah syaratnya 17 tahun gitu ya. Dia merupakan sehat jasmani dan rohani ya. Sehingga menjadi faktor penting gitu ya, menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemilu 2024. Apalagi sistem pemilunya berbeda. Itu pemilu serentak kan nanti 2024. Maka sudah pasti peran pemilih pemula ini akan sangat penting nantinya. Bahkan bisa menjadi apa istilahnya pemeran utama gitu ya dalam kontestasi pemilu 2024 gitu. Oke. Nah, karena ini kan di tahun 2024 gitu pemilu serentak tadi disebutkan. Kita banyak nih akan memilih calon pemimpin gitu ya dan juga wakil rakyat. Nah, takutnya jangan sampai generasi muda yang mana pemilih pemula itu nantinya asal milih aja. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri bagaimana nih cara para generasi muda atau pemilih pemula nih ya, sahabat Undiksa di luar sana mungkin yang akan memilih nanti di tahun 2024 nih, agar mereka bisa tahu calon seperti apa yang harus mereka pilih, atau gimana cara mereka untuk mengenali calon yang akan mereka pilih? Oke, jadi pertama saya mau setuju ya dengan pendapatnya bahwa pemilih pemula itu cenderung masih awam, istilahnya mereka swing voters gitu ya, swing voters. Jadi masih memang perlu diarahkan gitu, diarahkan. Nah, bagaimana caranya? Ya pemilih pemula saat ini ya generasi muda mereka sangat akrab dengan media sosial gitu ya. Mereka sangat akrab dengan media sosial. Jadi mau tidak mau ya penyelenggara maupun peserta gitu ya, peserta pemilu harus memang benar-benar memanfaatkan media sosial. Bayangkan, kalau satu saja pemilih atau pemilih pemula itu memiliki account atau memiliki follower ribuan gitu ya, kemudian dia bisa ikut mengkampanyekan ya, maka itu akan bisa sangat membantu ya penyelenggaraan pemilu yang
kedepannya diharapkan bisa lancar gitu. Jadi peran yang pertama adalah peran media sosial. Yang kedua tentunya harus dengan sosialisasi yang intens juga gitu. Jadi saya juga sering menanamkan sama anak-anak, sama mahasiswa ya prodi ilmu hukum, jadilah pemilih yang cerdas gitu, melihat benar-benar gitu ya, melihat dengan benar karakter pemimpin gitu ya, kendaraan politik apa gitu misalnya, visi misi apa gitu. Dan yang juga kalau di tingkat sekolah saya rasa yang paling penting adalah kurikulum pembelajaran gitu ya. Kurikulum pembelajaran harus lebih diarahkan ya, atau ditujukan kepada pendidikan politik atau pendidikan bagi pemilih pemula, agar anak-anak ya, sekali lagi jangan sampai hanya sekedar acuh gitu ya, ataupun menjadi critical voters ataupun menjadi swing voters gitu. Jadi dia tahu juga politik itu atau pemilu itu sebenarnya esensinya apa, karena mereka juga punya hak kan seperti itu. Oke, biar mereka tidak menganggap bahwa politik itu sesuatu yang menakutkan gitu ya, yang menyeramkan dan sulit. Sebenarnya bisa asalkan kita mau cari informasinya lebih dalam gitu Bu ya. Iya, betul. Kan sekarang sudah sangat canggih ya, dengan teknologi, dengan internet gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan untuk calon yang akan kalian pilih, harus diketahui dulu ya, seperti apa visi misi dan lain sebagainya. Kalau milih pasangan hidup aja kita bisa pilih ya, apalagi untuk milih pemimpin masa depan. Jelas ya. Oke, tapi nih Bu, dengan adanya kecanggihan teknologi dan sosial media seperti saat ini seringkali dimanfaatkan juga nih oleh oknum untuk melakukan black campaign dan juga menyebarkan hoax gitu ya, seperti pengalaman di pemilu beberapa tahun sebelumnya. Kira-kira menurut Ibu sendiri bagaimana cara agar generasi muda dan milenial kita ini terhindar dari hal tersebut, bahkan menjadi agen mungkin yang mensosialisasikan agar hoax atau black campaign itu tidak menyebar di masyarakat? Oke, seperti yang tertuang ya di dalam undang-undang bahwa kampanye hitam itu sudah jelas-jelas dilarang bagi siapapun, bagi penyelenggara maupun peserta yang ini kan kampanye hitam atau melakukan kampanye hitam, baik itu menodai atau menghasut ya lawan politiknya, maka dia sebenarnya bisa dipidana seperti itu ya. Nah, sebenarnya kemudian bagaimana gitu ya, tanyanya bagaimana untuk mengatasi itu, akan kembali lagi kepada pemilih yang bisa dilakukan, atau pemilih itu sebenarnya harus pintar gitu ya. Jangan misalnya nih yang pertama, pemilih itu sebaiknya gitu ya, atau adik-adik nanti yang mau menjadi pemilih harus cermat gitu ya, mencermati. Saya kampanyenya di media sosial gitu ya. Dilihat dulu, benar nggak beritanya ya. Sekarang kan banyak platform media atau berita yang kredibilitasnya kayaknya dipertanyakan atau tidak memiliki reputasi yang baik gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari atau jangan terlalu dicari tahu atau dibaca gitu kan, dipercaya gitu. Nah, kemudian bisa juga adalah dengan melihat dari kompetitor gitu ya, atau sebagai pembanding gitu ya. Kalau dari lawannya ini memberitakan ini, nah sekarang pemberitaan atau berita yang tersebar di pihak lawan itu seperti apa, lawan ininya, politiknya yang dibicarakan itu. Nah, itu sebagai pembanding. Bisa juga adalah dengan sekarang kan sudah banyak ya calon-calon peserta itu atau peserta pemilu itu, dia membuka gitu ya kesempatan untuk misalnya mengkonfirmasi benar nggak beritanya seperti ini gitu ya. Nah, kalau adik-adik kritis ya, pemilih itu kritis, maka dia bisa mengkonfirmasi benar nggak beritanya seperti ini, benar nggak beritanya seperti ini. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, untuk tidak langsung, apalagi sampai ketika melihat satu berita ya, hanya judulnya saja kemudian udah disebarkan. Nah, itu kan sama aja ya, dia membuka peluang ya untuk melakukan black campaign itu sendiri gitu. Jadi sebaiknya ya hal seperti itu yang dihindari gitu. Dihindari. Oke, ini bahaya ya, yang sering kali grup WhatsApp keluarganya mungkin langsung diteruskan gitu ya. Diteruskan. Padahal belum selesai baca ya, baru baca judul atau headline-nya aja udah kayaknya wah panas nih disebar gitu ya. Jangan sampai nanti biar tidak
akhirnya kita yang melakukan black campaign itu sendiri, betul. bahkan kita yang dipidana nanti ya menjadi. Oke. Nah, lalu sebenarnya seberapa penting sih peranan generasi muda atau generasi milenial dalam menyukseskan pemilu itu sendiri? Kenapa sepertinya tahun ke tahun pemerintah itu berusaha mendorong gitu ya para generasi muda dan milenial ini agar mau berpartisipasi dan ikut aktif dalam menyukseskan pemilu? Ya, sebenarnya pemuda gitu ya, pemuda itu di dalam suatu negara demokrasi kayak kita ya, seperti Indonesia ini memiliki peran utama ya, bisa dilihat dari sejarah gitu ya, dari beberapa pergolakan yang ada di bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, selalu perannya pemuda. Sampai pada masa reformasi itu adalah pemuda gitu ya. Sehingga di sini pemuda itu bisa dikatakan sebagai penyambung ya, penyambung lidah antara elit dan masyarakat gitu ya. Apa yang menjadi pemikiran pemuda itu bisa jadi akan dipercayai ya dan diyakini oleh masyarakat ya, sehingga dalam hal ini peran pemuda ya nantinya juga akan berperan penting gitu. Jadi diharapkan ya pemilih pemula nanti ataupun agen-agen gitu ya, dia tidak hanya sebagai pemilih saja, jadi dia juga bisa jadi penyelenggara, misalnya ada di tempat pemungutan suara atau menjadi panitia pemungutan suara kan, seperti itu kan, bisa dari peran yang kecil akan bisa menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar gitu, jadi harapannya seperti itu. Oke, nah sekarang juga kita lihat di televisi gitu ya, banyak generasi muda yang kita lihat mungkin selebritis gitu ya, yang gabung masuk ke dalam partai politik. Nah, kalau Ibu sendiri melihat fenomena tersebut seperti apa, Bu? Karena sistem ya, sistem bisa dikatakan sistem parlemen kita ya, itu membolehkan ya dari warga negara manapun, dari syarat apapun ya, dari kalangan apapun untuk bisa duduk di parlemen, saya rasa itu sah-sah saja gitu, asalkan ya calon-calon tersebut bisa memang benar-benar melaksanakan gitu ya visi dan misinya ketika memang benar-benar terpilih gitu ya, atau paling tidak tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat gitu ya. Ya kalau memang itu bisa dilaksanakan ya itu akan sangat baik, tapi kalau tidak ya itu lebih baik dievaluasi kembali gitu kan, bagaimana keterpilihan bagi public figure gitu ya, bagi artis-artis dan lain sebagainya. Oke, harus bisa mempertanggungjawabkan lah ya kalau bisa. Sama halnya kalau kita memilih pemimpin itu, nanti kan kedepannya kita juga yang ikut bertanggung jawab seperti apa bangsa ini kedepannya. Jangan sampai nanti udah salah pilih terus kita protes. Ya, padahal kita nggak berperan gitu. Iya, nggak berperan. Oke, nah mungkin terakhir Bu, sekaligus closing statement, harapan dari Ibu sendiri kepada generasi muda dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024 mendatang. Oke, jadi harapan saya gitu ya, semoga para pemuda ya itu bisa terlepas gitu ya, atau keluar dari zona nyamannya gitu ya, karena pemuda atau yang nantinya sebagai pemilih pemula gitu ya, banyak saat ini yang masih antipati, kemudian menjadi swing voter ataupun memilih untuk golput gitu ya. Jadi lebih baik ikut berperan gitu ya, ikut berperan, ikut menyuarakan atau menyalurkan haknya sebagai warga negara, karena itu yang penting. Jadi bagaimana para pemuda nanti mau bisa bermanfaat bagi bangsa, padahal dia sama sekali belum atau tidak menyuarakan haknya, tidak memberikan perannya di dalam pemilu 2024 gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, adik-adik yang ada di sini, seluruh mahasiswa, juga seluruh pelajar gitu ya, saya harapkan 2024 nanti semangat gitu ya untuk mengikuti ya perhelatan kontestasi pemilu serentak 2024 gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Apsari atas waktu yang telah diberikan. Seperti pepatah yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu, tapi
tanyakanlah pada dirimu apa yang sudah sudah. kamu berikan untuk negara. Mungkin salah satu caranya dengan memberikan hak suara kalian untuk memilih para calon pemimpin masa depan. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, dan pastinya bermanfaat ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, terutama terkait dengan perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang. Jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media kalian biar makin banyak lagi sahabat Undiksa di luar sana yang terbuka wawasannya gitu ya, dan makin sadar untuk menggunakan hak suaranya untuk mengikuti pemilu nanti. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan karena kita masih dalam suasana pandemi ya, meskipun sudah new normal, jangan lupa untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Junias Titi pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh